Ini mau dicek dulu nih. Yang dicek apanya? Perasaannya. Dari 10, sorry. Dari 0 sampai 10. Berapa untuk kesukaanmu pada matematika? Putus-putus, Om. Putus-putus. 0 tidak suka. Putus-putus. Halo? Nah, udah. Ya. Kamu coba kasih skor angka dari 0 sampai 10. Perasaanmu terhadap matematika itu ada di angka berapa? 0 5. tidak suka 5. 5. 5 apa 2? 5. 5 ya. 5 ini artinya apa? Setengah-setengah. Setengah suka, setengah nggak suka? Iya. Atau setengah nggak suka, setengah benci? Ya, sebagian masih tahu, bagiannya enggak. Oke. Yang kita barusan pelajari itu adalah, gimana Pak Bes? Yang barusan kita pelajari adalah tentang asa intuisi. Yang mana menjadikan matematika sebagai sarana untuk mengolah pikiran. Gitu. Matematika yang kita pelajari namanya matematika detik. Nah, ini ya. Jadi perlu dibedakan dulu dari matematika biasanya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di sini. Di asah intuisinya. Nah, di sini. Di asah intuisinya. Oke, sekarang kita lihat skor yang kamu punya ya. Operasi tambah 30. Benar ya? 30,12. Operasi kurang koma 12. 12. Operasi kurangnya 20,97. operasi kali 21,47. operasi bagi 21,49. Oke. Gimana Pak Bes? Di tanya alat enggak? Atas sama. Oke, kita petakan dulu ya. Kita ada istilah kompetensi hitung dasar intuitif. Kompetensi apa? Kompetensi dasar hitung intuitif. Ya, hitung dasar intuitif. Apa artinya? Gampangannya, kompetensi ini diraih ketika seseorang nilai skornya sama dengan atau lebih dari 30 OPM. 30 operasi per menit atau 1 menit bisa menyelesaikan 30 operasi. Nah, kalau kita lihat dari hasil diagnosismu, sampun, makasih Pak Bes.
Kalau kita lihat dari hasil diagnosismu, yang mencapai kompetensi hitung dasar intuitif baru yang operasi tambah. Sementara operasi kurang, kali dan bagi masih di bawah. Ini yang menyebabkan pelajaran matematika terasa rumit, sulit, jelimet, atau bosening. Begitu kompetensi hitung dasar intuitif di operasi kurang, operasi kali, dan operasi bagi ini sama atau lebih besar dari 30 OPM, kemampuanmu di bidang matematika dan pelajaran-pelajaran yang lain insya Allah akan meningkat. Pertanyaannya, kamu mau nggak? Mau. Mau apa? Apa ya? Mau meningkatkan ini. Lah. Itu kan skornya di bawah keterampilan minimal. Padahal lulus SD itu paling tidak 25 OPM. SD. Nah, sekarang Yudis sudah kelas berapa? 10 ya? 11? Iya. 11 atau 10? 10. 10 ya. Nah, makanya ini perlu kita kejar nih. Skor ini sedemikian rupa sehingga bisa mencapai 30 OPM. Lah kalau kayak gini tidak bisa diwakilkan. Ini kamu perlu mengupayakan sendiri. Ketika teknologi TOSM ini sudah ditemukan, maka meningkatkan skor itu akan menjadi lebih mudah. Masalahnya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak. Mau apa enggak? Bentar. Mau. Yakin? Ya. Nah, maunya ini dari 0 sampai 10 itu dianggap berapa? 10. Di mana 0 itu tidak mau, 10 itu mau banget. Kamu kasih angka berapa? 7. Oke, kasih angka 7 ya. Ya. Kamu biasa bengkel nggak? Pernah pegang obeng nggak? Nah. Atau kunci? Pernah? Nah. Ada kunci nomor 10. Yang bukan kunci apa? Mur ya. Mur Ya. nomor 10. Sedangkan yang kamu punya kunci 7. Kira-kira bisa nggak buka mur nomor 10? Enggak. Gimana caranya biar bisa buka? Cari yang sama ukurannya. Cara yang sama ukurannya, yaitu Berusaha. apa? Berusaha. Usaha nyari. Usaha nyari, bagus. Ya, di sini kamu dapat nilai 100 karena kejujuran. Ya. Masih ada gap antara 7 ke 10. Gapnya berapa? 3. Tapi berita baiknya kamu sudah memilih
memilih untuk meningkatkan skor yang tadinya sekian jadi sekian. Tadinya sekian jadi sekian. Berarti rata-rata masih ada 10 poin ya? Ya. Nah. Oke. Sampai di sini kamu merasa semangat nggak? Atau malah ngelokro? Ya, nambah semangat. Nambah semangat. Karena apa? Ya, lebih ada apa kayak pandangan untuk bisa matematika. Iya, salam. Gitu dong. Ya, senang saya. Pokoknya saya curiga memang jangan-jangan kamu orang jenius. Cuman masih malu-malu kejeniusannya. Sekarang mari kita buka. Saya mau kirim data ya. Sudah muncul belum? Apa? Belum. Ini sudah muncul? Sudah. Apa bacanya? Menyimak data bicara. Oke. Apakah data bisa bicara? Gimana? Apakah data bisa bicara? Bisa nggak ya? Data bisa bicara nggak? Bisa. Ya, emang kamu dengar? Enggak. Lah, katamu bisa. Bisa. Apa? Nggak bisa. Bisanya dibaca. Ya, pintar. Cara mendengar data memang punya caranya sendiri ya. Oke, saya mau kasih tahu kamu pandangan global. Jadi berpikir itu berpikir global, jangan tanggung-tanggung ya. Apalagi kamu mau jadi pembalap. Jangan tanggung-tanggung. Pembalap ya pembalap dunia sekalian. Jangan kelasnya kelas kampung atau kota sendiri. Kira-kira kamu mau jadi pembalap beneran atau cuma balap-balapan doang? Malah beneran kalau bisa. Kalau nggak bisa, Saya berusaha, Mas. Di sekolah pembalap itu sama sekolah pilot lebih mahal sekolah pembalap 6 kali lipat. Itu yang grade paling basic itu ele-elean 3,6 M. 6,3 M. Oh ya. Mau ambil race. Baru kalau udah on the top dapat sponsor. Hai, enak banget. Nulis. Sekolah pilot aja. Ngomong gitu toh. Mama punya uang. Nah, supo. Jadi grab. Tapi kamu kalau itu mau balap kalau jadi pilot. Ya Om. DB. Kalau jadi pilot, dia bisa koleksi mobil balap. Iya. Kalau jadi Tapi pembalap, sekolah pilot, sekolah balap itu mahal ya Om. Ele-elean 6 M. Kalau sekolah pilot, Loh, kamu browsing toh sayang. dari apa? Tanya Om Rio Haryanto, tanya Om Sinyo. Nanti ya, tapi kalau Yudis bisa mandiri sendiri, masa nggak boleh? Dia punya uang sendiri, 10 M. Boleh nggak? Kalau punya uang sendiri boleh. Ya wis, ngono rak wis. Ya Yudis ya, siap ya. Amin. Kamu harus, ya gitu dong, amin dong. Optimis lah. Wong cita-cita itu gratis ya toh. Mewujudkannya yang perlu upaya. Oke, ini kita kembali lagi ke laptop ya, Yudis ya. Ya. Indonesia di mana Yudis? Nih, bawah.
Ini artinya apa? Ini adalah skor PISA, Program for International Student Assessment. Dia melihat, mengetes, mengukur keterampilan pelajar seusia Yudis. Usiamu berapa? 15. Ya, seusiamu lah. Yang diukur apanya? Yang diukur keterampilan matematisnya. Yang diukur kecakapan literatur membacanya. Yang dilihat kecakapan sainsnya. Indonesia di tahun 2015 skornya di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Rata-rata skor dunia itu kalau nggak salah 480-an lah. Indonesia di bawah rata-rata, lihat. Kita bandingkan dengan Vietnam. Bandingkan dengan Vietnam. Bagaimana hasilnya dengan Vietnam? Tinggian Vietnam. Oke, bagus. Sekarang bandingkan dengan Thailand. Tinggian mana? Thailand sedikit. Thailand. Thailand ya. Ya. Bandingkan dengan Singapura. Tinggian Singapura. Nah, Yudis ada di mana? Yang paling rendah. Ya. Kira-kira kamu sedih nggak? Ya. Padahal kamu pintar. Kamu nurut sama mama. Kamu punya potensi. Tapi kenapa kok cuman segini? Kenapa kira-kira? Pertanyaannya kemana aja? Wahai pelajar Indonesia. Aku di sini. Nge-game. Kalau nge-game kan diajak tok, Ma. Banyak kan gamenya daripada sekolahnya. Oke, kita coba lihat di tahun 2018. Ini kita bandingkan dengan hasilnya sendiri. Ini Indonesia di tahun 2015. Ini hasil PISA terakhir di sini. Menurutmu meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat dari 397 ke 371, gitu. Tak kira yang ini, yang tadi. Loh enggak, hasil PISA 2015 bandingkan dengan 2018. Meningkat atau menurun? Menurun. Yang reading meningkat atau menurun? Yang reading. Dari 2015 ke 2018. Ya. Menurun. Menurun. Yang matematika? Menurun. Menurun. Yang sains? Menurun. Jadi kesimpulannya? Menurun. Makin lama makin menurun atau makin naik? Menurun. Ya. Kalau kita masih gini-gini aja, dijamin tahun 2021 tahun ini, kan ini 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kira-kira bakal menurun atau meningkat? Kira-kira? Meningkat. Ya kalau nggak sama, ya menurun. Kalau kita tidak berusaha untuk
memperbaiki. Ya, sebetulnya salahnya bukan pada siapa-siapa ya. Memang sistem pendidikan Indonesia kita secara nasional masih perlu ditingkatkan terus. Tapi jangan menunggu. Kamu harus ambil inisiatif. Misalnya, kamu punya cita-cita jadi apa? Cita-citamu? Pembalap apa pembelajar? Pembalap. Pemuda berbadan gelap. Pembalap. Boleh nggak, Ma? Jadi pembalap, Ma? Boleh ya, Mah ya? Boleh. Iya. Kalau hobi boleh. Iya. Apa? Nggak boleh? Kalau hobi boleh katanya. Kalau apa? Kalau hobi boleh. Oh, kalau hobi boleh. Kalau Kan profesi? profesinya jadi pilot, hobinya jadi Pembalap duitnya juga banyak loh, Mah. Loh, kan hobi itu lebih banyak duitnya daripada profesi utamanya. Pembalap duitnya Tanya juga sama banyak. Om Adi. Pembalap duitnya juga banyak. Kosnya juga banyak. Duitnya ngomong-ngomong nggak punya uang nek kamu sekolah balap. Kadang ada kebetulan. Ya amin. Ya. Apa tahu dikontrak Ferrari atau Porsche. Tapi otaknya diisi dulu, matematikanya benar. Ya. Balapan ki kudu titis matematikanya. Ya, sip. Jadi pembalap atau pilot itu sama-sama membutuhkan isi. Iya. Nah, kalau nggak diisi, ya nggak pembalap, nggak pilot, Ya. nggak ada isinya. Ambiar. Itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Ini ada data yang menarik. Ya. Setelah ditemukannya teknologi TOSM, upaya untuk meningkatkan kompetensi hitung dasar intuitif semakin mudah dan murah. Kok nggak bisa geser ini? Oke, ini saya kasih tahu ya. Ini hasil mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Tahun berapa? 2020. Barusan apa udah lama? Barusan. Ya, hasilnya apa? Ini rata-ratanya kamu lihat. Operasi tambah cuma 28 hasilnya. Operasi kurang nggak jauh beda sama punyamu. Operasi kali malah bagus punyamu, ya toh. Operasi bagi bagusan punyamu. Tapi sebagus-bagusnya punyamu masih di bawah 30 OPM. Masih rendah. Tapi menariknya setelah 1 bulan mereka berlatih TOSM, Meningkat. investasi ya meningkat. Mereka investasi paling 10 sampai 15 menit lah sebelum main game. Main TOSM dulu. Setiap hari 10 sampai 15 menit main TOSM. Setelah 1 bulan meningkat. Jadi 40 yang operasi tambah. Jadi 30 yang operasi kurang. Jadi 32 yang operasi kali. Jadi 29 yang operasi bagi. Ada peningkatan nggak? Ada. Ada peningkatan. Ada. Nah, pertanyaannya kamu mau meningkat nggak? Mau. Kalau mau meningkat tapi tidak melakukan apapun, kira-kira kemauanmu itu beralasan nggak? Gimana? Mau tok tapi nggak ada usaha. Mau tok tapi nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar. Kira-kira kemauanmu itu terkabul nggak, tercapai nggak? Enggak. Ya, berarti kamu cerdas. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar,
harus ada usaha, harus ada doa juga, harus ada apa? Doa Usaha. restu dari Doa. mama juga. Bukannya mama dong yang pertama. Toh, Nah, makanya setelah ini nanti kamu perlu rajin-rajin bermain TOSM. Yuk. Sekarang dihapus dulu. Kira-kira berapa lama sih membutuhkan waktunya? 10 sampai 15 menit. Ya, itu minimal. Ini kan mahasiswa. Ya, Nah, kamu semakin sering, semakin lama, semakin baik. Toh kamu pun setiap harinya kan pasti main game kan? Kamu main game nggak? kalau diajak Oh, kalau diajak. YouTube kan sendiri nanti. Kalau nggak diajak nggak main. Oh, gitu. Otak video, tak upload di YouTube. Siapa tahu dapat AdSense. Oke, ini saya mau tunjukin lagi. Ini ada namanya pembiasaan dengan model biji Fox. Apa artinya? Keterampilan hitung dasar intuitif itu harus menjadi kebiasaan. Harus menjadi apa? Kebiasaan. Bayangkan kalau kebiasaanmu berubah, kira-kira aja ya, nasibmu bakal berubah nggak? Berubah. Kamu punya kebiasaan misalnya, kebiasaan yang paling positif yang paling kamu ingat apa? Apa ya? Kebiasaan positif yang paling kamu ingat? Positif apa ya, Mas? Game ya? Yang baik. Kebiasaan yang baik yang paling kamu ingat? Apa ya? Ngegame. Game, oke. Anggap ngegame ini kebiasaan baik ya. Anggap aja. Ya di rumah Setiap nggak hari, apa-apa. tiada hari tanpa ngegame, kira-kira 3 tahun lagi kamu jadi apa? Ya nggak jadi apa-apa. Jadian. Perbannya kali tahu apa-apa. Ya sekarang kita udah dapat duit loh. Aku tuh banyak alasan. Loh. Ya udah, mana duitnya setorin mama. Ya tak jual sih. Nah, ini akunku dijual 700.000 dapat loh. Itu juga duit loh, bukan daun loh. Katanya mau jadi pegawai kok duitnya mungkin kok kan. Ya kurang. Ya, oke. Artinya, Yudis, kita perlu sepakat, kira-kira bermain TOSM itu kebiasaan positif atau negatif? Positif. Ya. Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Karena mengasah otak. Wah, sip, Jos. Mengasah otak, meningkatkan konsentrasi, daya ingat, betul sekali. Jadi kita akan melakukan pembiasaan TOSM. Khususnya untuk 3 operasi yang nilainya kuning. Kurang, kali, dan bagi. Setuju ya? Ya. Bener nih? Ya. Deal? Deal. Oke. Saya mau kasih kamu kamu tahu ya. Ini pengalaman pribadi. Perhatikan grafik ini. Grafik yang di bawah, grafik yang di bawah 30 OPM. Ini saya mulai latihan dari bulan Juli 2020, belum lama. Kurang lebih sebulan lah. Setelah itu stabil terus. Sampai Januari
2021. Ya, setengah tahun atau 6 bulan. Ya. Namanya kebiasaan tidak bisa instan. Dia ada minimalnya, semakin lama semakin baik. Ini operasi tambah. Operasi tambahmu kan bagus tadi udah 30. Tapi kira-kira kamu mau meningkatkan lagi nggak? Ya, mau. Oke, sip. Itu yang penting. Terus kita lihat yang operasi kurang. Berapa lama kira-kira sampai stabil, berapa lama dia? Atau mulai bulan apa dia mulai stabil? Juli. Apa? Juli. Juli. Lihat. 30 ini kan masih merintis. Nah, Agustus dia mulai meningkat. Dimulai dari Juli. Ini berapa lama ya? 1,5 bulan lah. Ini biar kamu punya gambaran. Seberapa lama kamu nanti akan bermain tosem. Gitu. Kalau ini kan usiaku ya. Kamu lebih muda, lebih energik, lebih punya banyak waktu untuk melakukan apa yang kamu rasa manfaat, ya kan? Jangan disia-siakan. Ada satu pepatah mengatakan bahwa belajar di waktu kecil bagaikan, ingat nggak? Belum. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Lebih mudah mana? Belajar mengukir di atas air sama belajar mengukir di atas batu. Lebih awet mana? Batu. Batu. Kamu mau jadi batu apa mau jadi air? Siapa ya? Ya, jadi manusia kan ya. Tapi maksudnya belajar pada usiamu itu masih belajar seperti mengukir di atas batu. Artinya kalau yang diukir itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang positif, itu akan menjadi cetakan positifmu, akan menjadi pabrik kebaikanmu. Sebaliknya, kalau yang dicetak itu adalah kebiasaan-kebiasaan negatif, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak memberdayakan, maka pabrik yang kamu bangun adalah pabrik kesia-siaan, pabrik ketidakmanfaatan. Bukan produk yang baik yang diproduksi, tapi malah sampah yang dikeluarkan. Kira-kira siapa yang mau menerima produk yang negatif ini? Kira-kira loh. Tidak ada. Nggak ada. Bahkan diri kita sendiri pun nggak mau kan? Apalagi Ya. orang lain. Nah, maksud saya, kamu mulai memikirkan bagaimana caranya agar kebiasaan baik ini terus langgeng. Ini yang operasi kurang ya. Ini operasi bagi. Ini nilai yang diharapkan ini stabil di sini ya, kurang kira-kira 1,5 bulan lah. Nah, ini harus stabil terus di atas 30. Jangan dulu berhenti sebelum
kamu mencapai kompetensi hitung dasar intuitif 30 OPM. Jangan berhenti. Kalau bisa terus tingkatkan. 40 OPM atau dan seterusnya. Jangan dulu berhenti. Terus kita lihat yang operasi bagi. Nah, sama. Ini mulai stabil di Agustus juga, atau kurang lebih 1,5 bulan. Gitu. Kira-kira sampai di sini kamu menerima inspirasi atau manfaat nggak? Tergugah nggak untuk melakukan lebih baik? Iya, kalau nggak malas sih, kan ada itu juga. Ada apa? Malas atau enggak dulu. Lah ya, pertanyaannya kamu malas nggak? Untuk kamu sendiri loh, ini sesuatu yang bukan untuk siapa-siapa loh, untuk kamu sendiri loh. Enggak Nggak apa? Nggak mau? malas. Ah iya, nggak malas dong. Nah, sekarang kita lihat petanya ya. Ya, Seperti ini. Hasil diagnosismu yang operasi tambah ini tuntas. Ini sudah tidak perlu dipikirkan terlalu lah, sesekali saja. Hasil diagnosis yang kurang, kali, dan bagi ini ada di level gagap, hitung, sedang. Sedang. Terapinya ada 2 macam. Terapi kebiasaan dan terapi kecepatan. Kamu perlu melakukan terapi kecepatan. Caranya bagaimana? Paling gampang, luangkan waktu 10-15 menit untuk bermain TOSM. Sekarang tanggal berapa ya? 4. Oke. Sekarang tanggal 4 ya. 4 bulan Februari. 4 Maret. Atau tepat 1 bulan. Nanti kita cek lagi bagaimana progresnya. Yang kurang berapa, operasi kali berapa, operasi bagi berapa. Nanti kita lihat apa ada perubahan atau tidak. Ini yang akan membuktikan kesungguhanmu. Ya. Nah, ini kan gampang. Tapi kalau tidak ditelateni, ini akan menjadi apa ya namanya? Ranjau. Ranjau penghambat. Penghambat kesuksesan. Nah, kayak gitu. Ranjau penghambat kesuksesan. Ya. Sampai